Penyakit Fahri Hamzah kritik manuver Nasdem mencalonkan Anies Baswedan. Tiba-tiba jadi partai Islam lucu. Ya, orang seperti Anies, mohon maaf ini ya, tiba-tiba menjadi Nasdem itu kan ada resikonya. Karena dia kan tadinya dianggap ada di kanan kan, oposisi lah, ini kan tokohnya oposisi. Sementara Nasdem kan hampir 10 tahun ini pendukung pemerintah. Yang kedua, kepada elit parpol. Kalau dia tiba-tiba salah ngomong, elit parpol bilang, loh kok kayak begini, ini orang, saya nggak jadi nyalonin dia lah. Atau kepada Bohir. Nah, ini keluar nih kata-kata. Karena Bohir itu pasti nyari capres yang sesuai dengan kepentingan bisnis. Orang-orang ini punya kepentingan dalam bisnis juga memantau. Nah, inilah yang menyebabkan politik kita akhirnya dikelola dari belakang. Tidak fair. Tidak fair kepada rakyat. Efek pendidikan kepada rakyatnya tidak dimunculkan. Rakyat bingung, nanti tiba-tiba 3 bulan, 2 bulan kelompen capir. Apa yang dikatakan Pak Hari ada bagian-bagian tertentu yang harus kita hormati ya sebagai sebuah pendapat. Tapi yang lainnya juga harus digarisbawahi, termasuk pendapat rekan saya Vasco Rusemi. Kenapa? Walaupun dia jadi host dalam berita ini, tapi yang harus kita pahami dia juga adalah pengurus DPP Gerindra. Jadi kedua orang ini punya preferensi kepada Prabowo Subianto, dan itu wajar. Jadi kalau orang mengkritik Anies Baswedan, mengkritik Ganjar, ya dia mungkin punya preferensi lain dalam hal ini Prabowo Subianto. Dan itu adalah pilihan masuk akal bagi Gelora. Karena Gelora kan tidak mau berdekatan dengan PKS. Sementara kita tahu bahwa kalau Gelora masuk ke Anies Baswedan, dia dibawa bayang-bayang PKS sebagai pemegang saham utama. Politik itu tidak ada yang gratis lillahi ta'ala. Tidak ada yang kemudian membuat apapun bentuk dukungan politik itu yang tidak ada insentifnya. Sekalipun misalnya 212, teman-teman HRS ini bukan partai politik, tapi ketika dia mendukung Anies, minimal ada feedback kebijakan politik yang dianggap pro terhadap ulama dan pro terhadap Islam. Bang Eki ini kan salah satu contoh yang membuat misalnya melihat Anies itu sama saja dengan gubernur yang lain, yang tidak terlampau mempersonifikasi kepentingan politik umat Islam. Jadi kemudian protes dan agak kritis ya, itu pertama. Yang kedua, memang ini menjadi perjudian politik yang cukup luar biasa bagi Nasdem dan bagi Anies sekalipun. Kalau misalnya ini tidak di-maintain suasana politiknya, tentu kelompok 212 yang dulu agresif dan bahkan menjadi ujung tombak utama kemenangan Anies dalam pilkada akan hilang dan split. Disitulah pentingnya kontrak politik dalam tanda kutip antara Anies dengan basis konstituennya yang Islam ini. Apa itu modelnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas sepertinya pastinya ada isu-isu Islam yang mesti harus diperjuangkan oleh Anies. Kalau saya bilang ekstrim kanannya Anies, ekstrim kirinya Ganjar. Karena di belakang Ganjar itu juga takut terhadap kubu Anies. Ungkap Fahri Hamzah. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Febri Hamzah begitu mencuri perhatian belakangan ini. Pasalnya, Fahri tak ragu mengkritik berbagai manuver politik yang terjadi jelang pemilu 2024, termasuk rencana pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Salah satu yang dipermasalahkan Fahri adalah pencapresan Anies dapat melanggengkan polarisasi di tengah masyarakat. Rakyat itu jangan diantarkan kepada ketegangan perasaan, politik identitas, agama, suku. Ini harus dihapus, jelas Fahri. Pindahkan ini kepada ketegangan gagasan. Gimana urus negara, gimana menebar kesejahteraan, menegakkan sistem keadilan, memberantas korupsi, menegakkan hukum, memperbaiki kepolisian, dan seterusnya. Begitulah sambungnya. Hal itulah yang membuat Fahri kurang setuju dengan pencapresan Anies oleh Partai Nasdem. Alih-alih mempermasalahkan Anies secara individu. Karena itu Fahri berharap KPU mengatur mekanisme agar partai-partai memperkenalkan terlebih dahulu konsep dan visi misi mereka, alih-alih langsung menggandeng baca pres. Sekarang tiba-tiba Nasdem jadi partai Islam. Kan lucu gitu loh. Lah terus kemarin ngapain aja lu bos? Jangan gini dong, kan capek kita kalau kayak begini. Begitulah tutur Fahri. Fahri tidak mempermasalahkan bila partai Nasdem sudah mantap menggandeng Anies. Tapi yang lain juga dong. Sehingga dalam kontestasi ini gagasannya akan ditentang orang. Kata Fahri mengatakan, Ketua DPP Partai Gerindra Vasco Rusemi selaku pembawa acara atas mengungkit soal sepak terjang Partai Nasdem yang sebelumnya mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Rakyat Indonesia ini cepat lupa ya. Dulu ada sebuah partai yang mendukung penista agama, sekarang didukung karena mengusung Anies, ujar Vasco. Hal inilah yang kemudian diamini Fahri sebagai bentuk politik berbasis perasaan. Makanya saya bilang ekstrim kanannya Anies, ekstrim kirinya Ganjar. Karena di belakang Ganjar itu juga takut. Begitulah ibunya. Fahri kemudian mengungkit perannya dalam membentuk kabinet rekonsiliasi yang berujung dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk ke kabinet Presiden Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah
mengungkapkan omongan yang tidak akan berani bakal capres Nasdem sampaikan di hadapan publik. Fahri Hamzah menyebut bahwa seseorang seperti Anies tidak akan berani berbicara ekstrim dan menyampaikan idenya yang radikal. Orang seperti Anies tuh nggak berani ngomong ekstrim, nggak berani mengungkapkan idenya